Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus. Hari ini Rabu 24 Februari 2021, berjumpa lagi dengan saya, Lea Sumiati, dalam Renungan Pagi GKI Salatiga. Mari hari ini kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali boleh menyambut hari-Mu yang baru. Itu tanda kasih dan berkat-Mu yang begitu besar. Berilah hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema renungan hari ini, memilih untuk mengampuni. Untuk mendasari firman Tuhan, kita baca dari Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kalender gerejawi, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam Minggu Sengsara. Minggu Sengsara dirayakan gereja untuk memperingati atau mengenang kembali kisah penderitaan menjelang penyaliban dan kematian Yesus. Bertepatan dengan Minggu Sengsara tahun 2021, kita diajak untuk belajar kembali salah satu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 38 menceritakan kisah sesaat setelah Yesus disalibkan di antara para penjahat dan dalam situasi penuh ketegangan, dihina, diolok-olok oleh para serdadu yang bertugas menyalibkan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menurut kesaksian Injil Lukas, Yesus berdoa. Dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu di ayat 34. Yesus meminta kepada Allah Bapa supaya mengampuni orang-orang yang telah menyesal, menghina, bahkan dengan kejam menyalibkan Dia. Dalam doa itu, sedikitpun Yesus tidak meminta supaya Ia dikasihani dan orang-orang itu mendapat celaka, melainkan Ia berdoa meminta pengampunan atas mereka. Luar biasa bukan? Yesus berdoa meminta pengampunan terhadap para pelaku kejahatan yang memperlakukannya dengan sangat kejam. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang jelas-jelas melukai, mengkhianati, mempermalukan, menghujat, menghina, mencibir, dan menfitnah kita? Sudah pasti kita marah, mengutuk, mencaci maki, memukul,
bahkan mencari kesempatan membalas dendam. Pokoknya kita akan melakukan apapun untuk membayar lunas sakit hati kita, termasuk mendoakan supaya hidup mereka malang dan hancur. Semua perlakuan itu kita anggap wajar sebagai manusia. Akan tetapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya dan dalam kepahitan menghadapi kematian karena ketidakadilan dan karena kasih-Nya untuk menebus manusia dari dosa. Yesus berdoa memohon pengampunan. Berbicara tentang respon atau reaksi terhadap kekecewaan dan ketidakadilan, baik tindakan anarkis maupun di dalam memberi pengampunan, ternyata sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang belajar mengelola emosinya. Ada dua hal. Satu, ada orang mengelola emosi dengan cara menutup-nutupi emosinya atau menyangkali perasaan marahnya, padahal memilih diam dan tidak mengekspresikan kekecewaan justru berdampak buruk bagi kesehatan. Karena itu kita juga perlu mengungkapkan kekecewaan kita pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Yang kedua, mengampuni itu kewajiban dan diampuni adalah harapan. Jika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, belajarlah untuk mengampuni. Mengampuni itu bersifat satu arah, yaitu dari kita kepada orang lain, bahkan sekalipun terhadap orang yang tidak minta maaf kepada kita. Sebab pengampunan pertama-tama bermanfaat bagi ketenteraman jiwa dalam langkah hidup ke depan. Perlu diingat bahwa rasa sakit tidak bisa dihindarkan dari hidup kita, tetapi menderita karena rasa sakit adalah sebuah pilihan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah bersedia melepaskan pengampunan ataukah memilih menderita karena rasa dendam? Refleksi kita menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berilah kami dimampukan mengelola emosi kami ketika menghadapi masalah. Kami dapat mengampuni terhadap orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID dan bencana alam. Kiranya tangan kasih-Mu dan rencana-Mu yang terbaik sehingga semua dapat berakhir. Di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you all.